Halo sahabat hati yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya kedatangan seorang adik dan sahabat saya yang cukup menarik bagi saya, Tina Bone. Halo Tina. Senang sekali kamu bisa datang di podcast saya. Thank you banget. Oke, Tina bicara ngobrol-ngobrol santai ya. Setahu saya yang sekarang, Tina kan kalau tidak salah jadi ketua komisi keluarga di paroki. Betul. Seksi keluarga. Seksi keluarga di paroki ya. Satu-satunya seksi yang kami diperbolehkan, diizinkan untuk mengayomi di dalam kelemahan kami, satu-satunya yang bersama pasangan. Oke. Dan pastinya keluarga ini kan adalah bahan yang tidak akan pernah selesai dibahas. Karena banget. Seumur hidup dari manusia lahir sampai manusia meninggal ini di dalam keluarga. Betul. Nah, sebagai yang menangani seksi keluarga paroki, ada nggak pengalaman-pengalaman menarik kamu atau Pak, yang lebih tepatnya pasangan kalian, kamu dan Herman, dalam menangani ya misalnya konseling atau apapun? Boleh nggak kamu bagikan buat kita? Boleh C, dengan senang hati. Sejujurnya ketika kami diminta oleh gereja yang kudus untuk melayani Tuhan, kami merasa seperti Musa. Tuhan, aku ini masih muda Tuhan. Aduh Tuhan, kami ini tidak mampu Tuhan. Kami berdua seperti itu. Karena yang sebelum-sebelumnya juga lebih tua daripada kami. Tetapi Herman, pasanganku tuh sebenarnya sudah beberapa kali dimintai bantuan oleh gereja untuk kamu bantu ini ya, enggak Romo. Beberapa kali kamu bantu ini ya, enggak Romo. Sampai aku tuh bilang, Mas, kamu tuh presida, kamu tuh diminta melayani Tuhan kok kamu enggak gimana sih? Terus dia bilang, aku belum merasa di posisi itu. Ya, aku sampai ngerayu dia pun. Dia juga bilang enggak sih. Salah satunya adalah dia diminta oleh Romo untuk menjadi prodiakon. Buat aku menjadi prodiakon itu kan betul-betul yang harus, orang bilang harus ngesor ya, harus kudus betul kan gitu. Dan otomatis pasangannya juga harus kudus karena membantu dia. Itu dia dengan kerendahan hati dia menolak. Sampai-sampai aku bilang, kalau aku ini laki-laki, aku pasti bantu Romo. Saking Romo yang begitu ininya berkali-kali sama dia. Tapi suatu hari di depan gereja, Romo tuh ngomong, Herman, Tina, sini. Ya Romo, terus saya minta bantuan kalian untuk membantu di seksi keluarga. Aku belum jawab Herman, ya Romo. Loh, aku kaget, aku nggak bisa punya alasan lagi untuk menolak karena dia sudah bilang iya, aku juga harus menghormati dia. Ya Tina, ya Romo. Ya udah, seperti itu. Lalu kemudiannya semuanya berjalan sesuai dengan rel aturan-aturan gereja dan juga pembinaan dari gereja yang kudus, di mana setiap tahun kami memang dibina. Biasanya setiap ada acara ulang tahun, kita buat sebuah perhelatan besar di mana kami mengundang imam-imam yang asik untuk berbicara, kayak Romo Fajar, Romo Yere, Romo Aris, dan setelah itu satu harinya ada sesi khusus di mana kami dibina secara khusus untuk menjadi konselor. Cuman penajamannya memang secara spesifik kami berdua begitu sih. Tetapi semuanya itu semuanya dalam arti kata seksi keluarga paroki dibina untuk memberikan konseling itu bagaimana, dan kemudian TOT ke seksi keluarga lingkungan seperti itu. Nah, pengalamannya tuh banyak dan asik gitu ya. Tapi satu hal yang kami
sungguh-sungguh melihat adalah tanpa pertolongan Tuhan kami betul-betul tidak bisa. Kami ini opposite, tidak bisa, sama sekali total tidak bisa. Kalau kami nggak minta pertolongan Tuhan, karena apa? Kemampuan kita sangat kecil, bukan sangat terbatas, tetapi sangat amat kecil. Kemudian kita awam, kita bukan imam gitu ya. Lalu memang betul kita dibekali oleh gereja. Gereja tidak tinggal diam untuk membekali kita terus gitu. Dan itu luar biasa. Tetapi kita ini sebagai awam kan ada capeknya kan, C? Ada lemahnya, ada kebutuhan-kebutuhan, ada up and down-nya, ada relasi kita sendiri yang juga perlu terus kita bina berdua, terus segala rintangan-rintangan di dalam kehidupan kita juga itu membutuhkan ketahanan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Maka biasanya kami berdua itu duduk di kaki Tuhan dan kami bilang, Tuhan, persoalannya pasangan ini kayak gini loh Tuhan. Terus Tuhan tolong, Tuhan maunya bagaimana? Terus biasanya kami dalam pergumulan kami membuka kitab suci dan kami minta Tuhan untuk jelaskan kami harus bicara apa sama dia. Dan banyak peristiwa yang luar biasa, dalam banyak kali Tuhan berbicara di kitab suci itu kan dengan perumpamaan ya Cie. Tapi ini yang lucu, karena aku itu bilang sama Herman, Tuhan kamu ini goblok loh kitab suci. Kan nggak ngerti, kalau Tuhan ngomong perumpamaan, tentu betul loh Cie. Tuhan tuh kasih tuh yang ini ya, mereka berdua nggak boleh sombong. Mereka berdua harus rendah hati dan terbuka. Mulailah membangun komunikasi. Jadi itu tuh kayak tek. Jadi pas kita ketemu sama mereka tuh kayak gampang. Terus mereka tuh bilang gini, oh iya, ya Ibu, betul gitu ya. Terus pertemuan berikutnya kami mencoba untuk apa yang Ibu sampaikan dari firman Tuhan itu. Dan itu banyak sekali membawa perubahan seperti itu. Walaupun ada juga yang kami tidak temukan masalahnya dan itu sulit sekali bahkan. Jadi boleh cerita ya Ci? Jadi suatu kali kami dipanggil oleh sekretariat untuk menangani sebuah konseling. Nah, saya tanyakan sama suster, ini yang datang siapa? Seorang ibu. Oh, baik, kalau ibu ya one on one dulu, ibu dan ibu. Jadi saya datang tuh sendiri tanpa Herman gitu. Ternyata ibu itu sama suaminya gitu. Singkat cerita, ibu itu menceritakan tentang anaknya yang pernikahannya belum sampai 2 tahun, tetapi orang Jawa bilang ujuk-ujuk minta cerai gitu. Mamahnya bilang, halo, kamu ini apa? Dan mereka betul-betul dari keluarga Katolik yang saleh. Keluarga Katolik yang saleh dan bisa dibilang secara materi tidak kekurangan. Dan ibu itu khusus datang dari Jakarta ke Bali karena anaknya itu ada di Bali dan melanjutkan pendidikan dokternya gitu. Dan singkat ceritanya setelah beberapa kali pertemuan kita nggak temukan sih. Kita bawa dalam doa dan kita nggak temukan. Tapi kita terus bawa dalam doa. Dan keluarga ini betul-betul bergumul juga. Sampai keluarga ini, mama ini jarak jauh itu terus konseling dan dia katakan sampai tingkat keputusasaannya karena kita tidak temukan sih. Bu, saya kayaknya mau pakai cara lain. Aku sudah mulai berpikir, cara lain itu cara yang tidak di dalam Tuhan. Loh, ibu kan akan ziarah kan ke Fatima kan, kalau nggak salah dalam
bulan depan sempat share sama saya, iya, tapi sebelum itu kayaknya saya mau melakukan upaya lain. Terus aku bilang, Bu, sebentar Bu, Ibu harus bersabar, karena jawabannya ada di Fatima. Ibu ndak usah cari cara lain Bu, please sabar. Kan kita bergumul dalam doa terus. Terus dia pergi ke Fatima, pulang dari Fatima itu, beberapa saat kemudian dia telepon, dia cerita, Bu Tina, ternyata kami mendapatkan jawaban. Di mana pasangan dari anaknya ternyata sudah membina hubungan di dalam hubungan yang resmi seperti itu, dan itu dibuka oleh Tuhan dengan gamblang dan dengan gamblang dan mudah. Jadi nggak pakai berbelit-belit, Tuhan perlihatkan sehingga oleh gereja bisa terus di follow up sehingga diperbaiki perkawinannya, dalam arti kata kalau harus berpisah dengan tata cara gereja yang benar, dan itu tidak menjadi kesulitan yang luar biasa bagi mereka karena Tuhan sendiri yang memberikan pencerahan. Nah, pada waktu kita nggak tahu kemana ini Tuhan, pada akhirnya kita sadari, oh itu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan tuh bukan waktumu. Jadi kamu jangan sok, Tina. Kamu jangan sok, memang belum waktumu untuk menemukan. Toh juga bukan kamu yang menemukan itu. Nah, jadi ada juga cerita lain, salah satunya yang menarik itu ketika Tina begitu tersentuh dan begitu diberkati dengan sebuah lagu, yaitu berkat karuniamu itu adalah sebuah keluarga yang indah sekali. Keluarga yang indah sekali, dan kalau kita diizinkan Tuhan untuk membawa Tuhan dalam pertemuan kita dengan mereka, kita rasanya bisa lihat, sekalipun misalnya rumah berantakan atau apa, terus kita duduk, wah keluarga ini indah sekali ya, keluarga ini asik banget gitu, dan tidak ada alasan untuk berpisah. Kalau datang kepada kita dan mau berpisah, secara rohani, secara batin, ini apa tuh masalahnya? Masalahnya tuh jadi kelihatan kecil dan tidak ada masalah gitu. Kayak Joger bilang, masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan gitu kan sih. Dan itu betul. Tapi dalam masa pandemi ini, kami juga memberikan konseling secara online. Pada waktu online itu kami menyarankan beberapa latihan rohani. Dan setelah beberapa saat, kami merasa, latihan rohani ini tampaknya oleh karena kesibukan kedua belah pihak atau karena kelemahan diri tidak dilakukan dengan mereka. Sebab kalau mereka melakukannya, Tuhan juga pasti beracara dong. Nah, Tuhan kalau dipanggil untuk turut campur tangan, pasti ada hal yang terlihat. Dan itu tampaknya tuh, ini belum dilakukan. Sehingga kami berdua bersepakat, yuk kalau mereka mau, kita buat novena. Dan kita datangi, digerebek dengan kuasa doa. Dan itu kita lakukan selama 9 hari. Kita lakukan selama 9 hari, doa novena Bunda Maria Penolong Abadi. Dan itu ibadat kecil dengan keluarga yang indah ini. Dan salah satu lagu yang diperkenalkan oleh anak yang terkecil. Jadi anak itu masih TK, dan anak itu memperkenalkan lagu ini. Yuk kita lagu ini yuk Oma, panggil aku Oma. Berkat kemurahanmu, dan itu sangat memberkati kami berdua karena aku hidup saat ini semua hanya oleh karena kasihmu. Aku hidup hari ini
Hanya berkat kemurahan-Mu Tuhan. Dalam masa pandemi ini, kalau Tuhan tidak memimpin, kita nggak kuat gitu ya. Dan puji Tuhan, itu pun Tuhan perlihatkan karena aku nih anak militer, C. Aku tuh punya kecenderungan ngerjakan sesuatu kelar. Ternyata Tuhan bilang sama aku, slow down Tina, pelan-pelan, semuanya proses gitu. Tuhan memproses keluarga ini dengan komunikasi yang semakin baik, semakin dekat di antara anak-anak dan suami istri, terus mereka semakin bersatu di dalam doa. Itu yang ajaib, dan aku sampai bilang, oh ajaib Tuhan. Kenapa? Karena setelah berbulan-bulan dan mereka tetap dalam komunikasi dengan kami, Tuhan tunjukkan sih, ada sesuatu yang membuat kamu nggak suka suaminya. Nih dikasih lihat. Dan itu berasal dari si jahat. Berasal dari si jahat adalah ya itu berkenaan dengan bisnis suami, dengan segala macam seperti itu gitu. Yang ajaib apa cek? Ketika si istri ini bermimpi di malam hari ada gangguan, suami ini sedang bermimpi, merinding aku semua. Merinding. Aku ini suami sementara bermimpi dan berperan di dalam roh. Jadi suami ini sementara baca roh, istrinya buat terbangun, berdoa, suaminya ini dalam keadaan tidur sementara baca roh. Jadi Tuhan itu indah, betul-betul kami ini hanya alat yang kecil, cuman alat, kamu cuma sekrop ya, nanti mereka jalan sendiri untuk memuliakan aku. Kamu cuma alat aja. Jadi model kalian sebagai konselor, kalian novena Dan kami berdoa berdua. Karena kalau kami tidak berdoa berdua, kami juga nggak tahu harus ngomong apa kan sih. Tapi memang oleh gereja diberikan. Terus panduan konseling itu apa, cara pendekatan bagaimana, kemudian following up bagaimana, pancingan bagaimana, itu diberikan semua oleh pihak gereja. Karena kalau Anda ada ilmunya yang diberikan kepada kami nggak akan bisa melakukannya, karena kami tidak kursus konseling kan, tetapi diberikan secara khusus oleh gereja. Saya pernah kursus konseling yang diadakan oleh satu universitas Kristen dan diperuntukkan untuk semua gereja-gereja Kristen. Dan kebetulan teman saya majelis di gereja Kristen, dia mengajak saya, ini dari gereja Katolik belum ada nih, ayo kamu ikut. Nah seperti itu, saya memang ikut kursus yang cukup panjang untuk sebagai seorang konselor ya. Jadi saya tahu kalau kamu dibekali udah pasti kamu punya banyak ilmu tentang bagaimana pendekatan secara psikologi, bagaimana ya. Dan selain itu yang menarik dari kalian adalah itu tadi, kalian mengandalkan Tuhan untuk segala sesuatu. Jadi ikut berdoa bersama ya. Itu pun saya lakukan sebagai seorang hipnoterapis juga. Setiap kali mau konseling dengan orang, saya berdoa dulu, minta Roh Kudus supaya yang mendampingi, yang seperti itu. Jadi saya ngerti apa yang kamu ceritakan tuh, saya ngerti bagaimana alami ya, bahwa kalian mengandalkan Tuhan untuk segala sesuatu. Apalagi masalah rumah tangga ini kan agak rumit karena melibatkan dua belah pihak. Kalau konselor kita mengadakan konseling masalah pribadi satu orang, ya masih jauh lebih ringan lah. Betul. Gitu. Walaupun itu berat ya dibandingkan dengan dua orang yang memang dari latar belakang yang berbeda dan sebagainya. Oke. Nah, Tina, di dalam kamu menjalankan tugasmu sebagai seksi keluarga tadi dengan segala 1001 macam masalahnya gitu, kamu merasa nggak pernah mengalami satu kesulitan? Banyak hal sulit sebenarnya, C. Banyak hal sulit. Maksudnya kalau melihat kelemahan kita dan kekurangan kita,
kita menganggapnya Tuhan sulit loh ini Tuhan. Tuhan tolong ya. Ini kan masalahnya bukan ilustrasi, tapi realitas dihadapi oleh orang. Dan umat Allah itu complicated masalahnya, bukan kayak di sinetron, bukan, ini bukan sinetron, ini realitas. Dan kita dibawa, dicincin sama Allah, taruh di altar, bilang kamu sedia nggak layani Tuhan? Apa jawab kamu? Ya kan? Pasti kami selalu bilang, Tuhan tolong Tuhan, kami kesulitan. Betul-betul tanpa Tuhan nggak bisa sih. Karena kami juga mengalami bahwa permasalahan itu orang Bali bilang skala nih skala. Jadi ngerti ya maksudnya ya, yang tampak, tapi yang tidak tampak pun ada banyak. Jadi kami seringkali mohon Tuhan, dan kami juga merasa kami punya pastor yang luar biasa dalam permasalahan keluarga. Romo, ini permasalahannya begini. Romo bungkuskan kami dengan darah suci Yesus supaya kami aman terjaga. Kamu tolong. Jadi komunikasi kami juga selalu diketahui oleh Romo, dan Romo selalu mensupport kami secara rohani. Gitu sih. Nah misalnya kan kalian juga suami istri ya, kan pasti kadang-kadang ya ada masalah sedikit lah. Pasti itu kan. Nah, gimana caranya di saat kamu harus mengkonselorin orang, ya kalian berdua harus mengkonseling seseorang dan kamu sedang ada sedikit gesekan dengan suami, gimana caranya? Gini, aku bersyukur dalam keadaan seperti ini. Aku ini anaknya tentara. Selalu bersyukur untuk masalah itu, walaupun kadang-kadang sebel juga gitu kan. Sebagai seorang tentara itu walaupun salah pun siap salah gitu kan, dan the show must go on. Itu kalau tentara. Dan aku lihat dalam seluruh pelayanannya Bapak tuh gitu orangnya gitu. Jadi apapun yang terjadi, misalnya semua keluarga di dunia jagat raya ini pasti ada tukarannya sih. Bapak sama ibu biarpun tukaran. Sekarang harus layani harus berangkat. Jadi kata kuncinya Bapak sampai saat ini itu adalah militan. Dan itu beberapa Romo sudah tahu kata kuncinya beliau itu. Kata kuncinya Pak Bol itu militan. Jadi sedikit banyak itu apa sih? Netes betul. Jadi aku sama Herman walaupun gesekan pasti ada entah pas kelas KPP, dan itu menjadi gangguan juga buat kami, atau konseling gitu. Tapi karena kita mau Tuhan, kami mau jadi alat Tuhan, kami mau Engkau hadir Tuhan dengan segala kelemahan kami, dan itu puji Tuhan bisa pupus gitu. Bahkan ketika kami berdoa gitu, itu yang juga seringkali di-sharingkan sama Herman. Ini Tina, walaupun dia lagi jengkel, dia juga tetap berdoa. Dan seringkali pas doa dia curhat, padahal saya ada di sebelahnya. Dia bilang, Tuhan ini loh Herman Tuhan, tadi itu dia kayak gini Tuhan, coba Tuhan, masih mamaku kayak gitu. Jadi gitu cara kami mengatasi. Jadi tetap ya dalam kelemahan, tapi tetap pelayanan jalan terus. Tetap ya, istilahnya kita ini prajurit ya. Kalau ya aku juga dibina di Legio Maria kan, prajurit itu apapun yang terjadi ya harus maju ke medan perang. Kalau prajurit dunia mungkin mereka nggak punya kekuatan, mereka punya kekuatan senjata. Tapi kalau prajurit Tuhan, kan kekuatannya dari Tuhan. Walaupun nggak lihat kita, dan walaupun juga takut gitu loh sering lo juga aku takut karena yang ini skala itu gitu kan tapi kita jalan. Kalau pendampingan KPP, kamu pernah nggak ngalami sesuatu yang menarik atau sesuatu yang tantangan atau apapun? Pendampingi calon-calon suami istri.
Itu menarik sekali karena ketika kami diminta, kami coba berbicara berdua lebih dekat. Dengan usia perkawinan kami 3 tahun yang lalu itu baru 21 tahun ya, C. 20 apa 20 ya? Ya, sekitar itulah 20 rasanya ya. Kami mau supaya jarak apa yang diberikan oleh gereja itu menjadi lebih kekinian, karena mereka kan memang usianya usia menuju perkawinan. Jangan sampai terlalu jauh usianya terus pengalamannya jadi nggak match dengan apa yang mereka alami kayak gitu. Zamannya beda antara jadi kayak anak-anak PD apa sih yang kecil-kecil? PD Algon kan kayak pas ketemuan sama aku terus aku bilang, itu loh lagu yang ini loh, lagunya kayak gini. Terus kata mereka, tante perasaan beda zaman deh, lagunya kita nggak tahu. Jadi kalau mendampingi ini KPP persiapan perkawinan itu dengan anak-anak muda milenial itu gimana caranya kamu nyampein gitu? Nah itu jadi asik banget gitu kan. Nah kalau Alban kan memang mereka jauh banget, mereka SMP. Tapi memang aku suka sama anak muda gitu. Jadi anak-anak muda tuh kayak Kanisius kayak gitu, ada banyak anak muda juga bilang asik nih tante gaul nih. Jadi kalau dengan mereka, bagaimanapun juga, mau atau tidak mau, orang KPP ini pasti berpikir, aku harus serius nih sekarang. Kan ini buat hidupku. Terus orang yang sebelahku kan bukan sebulan 2 bulan, untuk berbulan-bulan. Nah, tapi kami sebenarnya juga dengan kerjasama dengan Romo, membuat kelas itu menjadi asik, C. Nah, kelas itu menjadi asik di mana tim kami ada 8 tim, dan itu kami berdua termasuk yang usia perkawinannya tertua itu 2, jadi nggak terlalu jauh, yang lain di bawah kami usia perkawinannya gitu, dan itu juga dengan pembinaan dari pihak gereja yang terus menerus gitu kan. Kami buat di setiap sesi itu ada sharing group itu akan dibagi dengan metode dan arahan dari pastor paroki, dalam arti kata materi yang kamu berikan ini, jadi pakem-pakemnya diberikan, tapi dengan cara yang dibaharui. Jadi waktu kelas KPP itu usai 11 hari dulu, terus sekarang itu cuma 5 hari. Jujur kami merasa 5 hari itu rasanya kurang banget, karena kita orang Jawa bilang kami sol-solan ini mau ngomong dari mana ya gitu. Dan waktunya kan singkat sekali kan, karena juga PSBB kayak gitu. Tapi ya kami mengandalkan Tuhan yang beracara dengan mereka gitu. Pada waktu selesai KPP, itu biasanya mereka masih jagongan di depan gereja, bahkan ketika pandemi ini terjadi. Mereka masih jagongan, aduh Bu, besok Bu, ada yang panggil tante, ada Bu, ada Bunda gitu. Besok kita mau kesini lagi, kita kesini lagi ngapain ya kayak gitu. Jadi mereka rindu. Karena asik ya. Dan juga nggak sampai jauh malam gitu, enggak sih. Jadi dibuat ringan dan dibuat itu meresap di jiwa mereka gitu. Sekali lagi itu bukan karena rancangan kami, tapi sungguh karena rancangan Tuhan, dan kami memang sangat dibantu oleh Romo. Dan Romo tuh sangat responsif. Romo, kalau kita buat gini gimana? Oh bagus. Kamu maksudnya gini gimana? Gini Romo ya, oke. Kalau ini jangan begini, kalau ini oke, silakan. Jadi enak gitu C. Tina, selain kamu aktif di komisi keluarga, kamu aktif di mana lagi yang terlibat gitu? Semuanya berbau keluarga. Karena gini C, aku tuh anak perempuan tunggal, adik-adikku laki-laki 3 gitu ya. Rasanya yang paling lama tinggal sama bapak ibu tuh aku.
gitu. Terus keberadaan kami yang berdua aja itu membuat kami terbawa ke sana. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, yang kami lihat karena lamanya aku tuh tinggal sama bapak ibu, yang aku lihat setiap kali, banyak kali di dalam rumah tuh adalah bapak sama ibu tuh menolong keluarga, menolong rumah tangga. Itu ceritanya yang kasat mata itu karena ya anak tentara dengan rumah tentara yang tidak luas memungkinkan kita dengan gampang untuk melihat bagaimana bapak dan ibu menolong orang dan menolong rumah tangga gitu. Itu ada cerita suatu kali bapak dan ibu itu menolong satu rumah tangga yang bingung oleh sebab sumber dari ekonomi keluarga ini meninggal, dan sumber ekonomi keluarga ini bukan suaminya atau anaknya atau istri itu sendiri, tetapi adalah kakak dari istri atau suami. Jadi istri itu tiba-tiba jadi gila, dan bapak itu orang yang kalau kamu berjalan mau ngajak aku jalan 1 mil, aku ajak kamu jalan 3 mil. Itu bapak modelnya kayak gitu. Jadi bapak tuh menampung orang gila itu. Bayangin sih, anak 4 nampung orang itu, dan bapak kan suka nampung nolong orang di rumah itu kan gitu. Jadi itu banyak hal-hal yang complicated dan ajaib sebagai seorang anak tentara rohani. Bapak itu tentara rohani, bapak itu seorang katekis. Banyak hal-hal yang seperti itu, dan ya bapak biasanya tuh banyak kali menolong keluarga, rumah tangga orang, dan itu membuat aku seperti dibentuk untuk melayani keluarga. Jadi bapak itu mengawinkan orang itu pernah satu kali pada waktu Ronald Reagan itu datang. Dulu itu kan jalanan tuh di stop, di steril. Terus ada pasangan muda, bapak, orang nggak punya pula, bapak menjadi saksinya. Terus ini si bayi ini harus dikuburkan. Terus bapak dapatnya truk, terus bawa truk itu dengan jenazah itu, dengan pasangan itu ke Mumbul, pakai pakaian dinas, dan bapak yang menguburkan. Jadi di jalan tuh bapak, karena bapak pakai pakaian dinas, yang di jalan-jalan tuh bapak yang bapak seorang perwira menengah, bapak kapten, yang di jalan mungkin sedikit lebih kecil daripada bapak pangkatnya. Maaf ya, saya menguburkan ini. Jadi itu kayak ajaran kayak gitu loh perbuatannya bapak itu gitu. Jadi bapak nguburin juga. Jadi maksudnya selain kamu di komisi keluarga, kamu melayani di keluarga sendiri? Betul, jadi aku handle wedding sih. Oh, handle. Jadi aku tuh pekerjaanku sebenarnya aku handle wedding untuk orang asing, wedding organizer dalam kapasitas yang memang kecil. Ya, setelah aku keluar dari Merpati Nusantara selama 16,5 tahun, lalu bekerja di Cancer Foundation. Setelah di Cancer Foundation, aku bergaul dengan anak-anak yang tidak mampu, dan oleh atasanku itu diminta untuk menjadi koordinator dari koordinator fundraiser. Jadi mencari dana untuk membiayai anak-anak yang tidak mampu, yang tidak bisa sekolah. Jadi itu Bali Children Foundation namanya. Seperti itu. Sebenarnya handle weddingnya tuh sudah sambil di sela-sela itu. Lalu ada seorang teman katakan, Mbak, nek disambi ki ora cetol Mbak, mbok yo diseriusi, kemudian diseriusi. Hanya saja dalam keadaan seperti ini tuh hampir tidak ada, dan kalaupun ada ya domestik, tetapi yang pangsa pasar dari luar itu kan sama sekali nggak ada. Dan Tina kan setahu saya
Tina sama Herman belum dikaruniai anak. Nah, bagaimana kalian meneruskan perjalanan ini? Kan maksudnya mungkin banyak orang di luar sana kan itu jadi kendala besar dalam sebuah relationship, sebuah keluarga. Menurut kamu sendiri, kenyataan di dalam keluargamu, apakah ini jadi kendala enggak? Kami berdua tuh cukup kasihan dengan pasangan-pasangan yang tertekan karena mereka tidak punya anak. Pernah suatu kali kami tuh bertemu, atau lebih tepatnya dipertemukan dengan seorang istri yang pergi ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Lalu terjadilah pembicaraan di situ. Dia katakan, "Bu, saya ini belum punya anak. Sudah berapa tahun menikahnya? Sudah 2 bulan, tapi saya belum." 2 bulan? Iya Bu, kan sudah lama. Itu pengantin baru. Ya Bu, tapi kalau di kampung saya sudah dibilang, karena kan biasanya dites dulu gitu loh, C. Gitu. Nah, puji Tuhan, kami itu selalu menemukan orang yang positif loh, C. Sampai detik ini, kami tidak pernah menemukan orang yang negatif. Pernah sekalinya itu yang rotok-rotok nyeleneh itu adalah ketika Herman masih kerja di hotel, itu teman anak buahnya dia pada waktu gini aja Bu, cari aja pengganti. Maksudnya, ya Ibu sama siapa dulu nanti ambil kalau jadi anaknya. buat aku itu satu lelucon yang luar biasa gitu kan. Tapi buat dia serius gitu. Nah, kami beberapa, aku menjawabnya dengan cerita ya C. Aku beberapa bulan yang lalu, belum lama ya, kira-kira 2 bulan, 3 bulan yang lalu, kami bertemu dengan seorang suster, dan seorang suster ini adalah suster indigo. Nah, suster ini indigo. Dan susternya tuh asik, susternya funky. Terus, pada waktu ketemu sama beliau nggak pernah dengar cerita tentang kami, nggak kenal kami gitu ya. Cuman kita lagi mau ngobrol tentang konseling perkawinan, karena beliau adalah seorang konselor juga gitu. Terus, kita udah duduk nih berdua. Duduk santai, terus suster datang, terus duduk juga santai. Terus kata suster gini, "Mau minta anak? Nggak usah, anak kalian udah banyak, mau minta anak, pusing kalian. Banyak kan anaknya? Sama Herman aku lihat Herman." Hah? Oh suster tahu? Iya, ngapain minta anak, nggak usah. Oh bagus ya. Ajaib banget suster itu gitu. Jadi, suster kok tahu? Iya, kamu kan punya anak rohani banyak. Mau minta anak, kamu punya tugas mau ngapain mereka? Wah, kita apa kan ngomongnya kayak gitu. Status gitu ngomongnya. Oh. Ya betul juga toh, anak rohanimu banyak sekali. Mungkin Iya. Tuhan kasih kalian tugas untuk membina anak-anak rohani ini, membimbing mereka. Iya, ya itu persis sama kayak Bapak C. Kan Bapak jadi wali baptis, jadi Bapak Mama dipelesetin. Kalau dipelesetin sama Ibu dulu waktu Ibu masih baik tuh, Ibu bilang dipelesetin jadi Bapak Mama siksa, kayak gitu. Terus wali baptis. Nah, kalau dulu di gereja Kepundung itu sekretariatnya ada yang namanya Om Sius almarhum. Terus Om Sius tuh pernah nonton Kick Andy. Kick Andy itu mengajukan orang untuk diwawancarai yang saksi kawinnya tuh 200-an orang. Terus Om Sius pas nonton tuh dia protes, "Ya, itu sih gak ada apa-apanya. Tanya sama umat saya 600-an lebih." Luar biasa ya Bapak ya. Itu Bapak gitu kan. Nah, sekarang kami juga seperti itu gitu. Jadi kami asik dengan jiwa-jiwa itu. Kami sama sekali nggak ada apa-apanya. Sama sekali. Kami hanya punya cinta sebenarnya, C. Kalau kami nggak punya cinta, mungkin dari cinta itu aja kami bergerak gitu. Lalu ya anak saksi yang bikin pusing juga ada.
Oke, Tina, seandainya saya kasih kesempatan ngomong ya sama orang-orang di luar sana ya, untuk ngomong, bagaimana nggak punya anak itu nggak masalah gitu. Oh, oke. Oke. Nggak punya anak itu mungkin kalau kita berpikir untuk hari depan kita, karena kami juga mau tanya Tuhan. Ini bukan mau tanya Tuhan, tapi kami sudah meletakkan kehidupan kami nanti kepada penyelenggaraan Tuhan. Kami berdua bilang, Tuhan, kami tidak punya anak untuk memelihara kami ketika kami tua. Jadi sungguh-sungguh kami bersandar kepada penyelenggaraan-Mu. Tetapi di dalam relasi sekarang, ketika ada banyak pasangan suami istri yang tidak punya anak, mintalah petunjuk sama Tuhan, apakah kalian bersepakat untuk mengadopsi anak. Kalau mengadopsi anak, juga pikirkan resiko-resikonya. Tentunya harus dipikirkan semuanya itu. Kemudian adopsi anak, bagaimana masalah dengan adatnya, kan itu juga itu hal-hal yang harus terus dipikirkan kan, tetapi kalau memutuskan untuk berdua saja, berarti kedekatan hati ini memang betul-betul harus dibina. Maka kadang-kala Herman itu pasti, kalau suami istri pasti ada bertengkarnya pasti. Tapi kadang-kadang Herman itu bilang seperti ini sama saya, Dek, ini ya, dia katakan. Terus aku bilang gini, loh, aku juga mau ngomong kayak gitu, persis seperti pendapatmu itu. Terus lebih sering saya ngomong, Mas, gini. Persis loh, aku juga mau ngomong kayak gitu. Jadi ada kayak kesatuan hati dan pikiran itu. Aku pikir itu yang dinamakan satu dagingnya, satu dagingnya. Meski air mata, perbedaan pendapat yang menimbulkan air mata dan menimbulkan ketegangan, karena kita juga berdua dari keluarga yang berbeda. Kami dari keluarga militer yang sangat religius, Herman dari keluarga guru yang oke gitu. Jadi awal-awal perkawinan kami itu isinya bertengkar kalau mau pergi gereja. Kenapa? Aku 15 menit sebelum misa sudah duduk, sudah berlutut. Herman jam 8 misa, jam 8 berangkat. Sama dengan saya. Herman gitu dia. Dan itu anaknya tentara kan mungkin cepet sih. Lah, berarti kamu mau pesan sama mereka bahwa tidak punya anak itu bukan satu masalah yang besar. Ya, kalau terjadi di mana kita pada akhirnya dihadapkan pada kenyataan tidak punya keturunan, yang pertama adalah penerimaan. Sebab kalau batin ini tidak menerima, sebelah kita ini bisa dijadikan samsak terus. Karena saling menuduh. Ini yang menyebabkan kamu, aku nggak bisa punya anak, sebelahnya pun kamu. Seperti itu. Maka dalam gereja Katolik sangat amat disarankan, atau yang bukan Katolik pun, periksakanlah jauh hari sebelum menikah, sehingga kendala yang ada untuk bisa mempunyai anak itu bisa teratasi. Tetapi kalau hati ini sudah nyantol dan tidak bisa pergi ke lain hati, yang pertama harus menerima realitas. Orang yang tidak bisa menerima realitas itu kan mengakibatkan stres, penderitaan yang luar biasa. Adalah menerima bahwa oke, kita sekarang berdua. Oke, mari kita buat asik. Lagian tuh, orang sudah berdua, ngapain dibuat dia asik? Seperti itu. Jadi dibuat asik itu kan tidak harus mewah.
Kami itu hanya berjarak ternyata 800 meter dari Pantai Sanur C. Jadi kadang-kadang kami mengajak King itu anjing kami, ke Pantai Sanur. Sesuatu yang sederhana, beli satu es krim, satunya jatuh ke pasir, es krimku, ya udah makan punyanya Herman jadi berdua. Seperti itu. Dan kebahagiaan itu memang harus diusahakan. Bahagia itu harus diusahakan. Untuk orang beriman tentu tidak bisa tidak menghadirkan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan. Kalau orang yang tidak mau kenal Tuhan atau mau cuek untuk tidak peduli Tuhan, karena Tina punya banyak klien yang kemudian jadi sahabat. Itu ketika mereka menghadapi kendala di dalam perkawinan mereka, Tina selalu bilang, mungkin kamu tidak percaya, you are not a believer, but trust me, if you believe that God exists, itu modal buat kamu. Undang dong. Mungkin juga mereka menganggap aku ini aneh ya, Cik. Segitunya kamu, mentang-mentang kamu yang ngawinin kita gitu kan. Tapi itu pengalaman iman. Tina, kamu anak perempuan satu-satunya, ibu bapak, dengan kondisi ibu yang sedang sakit saat ini, demensia ya. Demensia. Itu kan tidak mudah untuk merawat, mendampingi seorang yang demensia. Itu kan dibutuhkan satu mental yang kuat ya. Bagaimana kamu bisa menemani, mendampingi ibu dalam hal ini? Pertama, aku bersyukur karena Herman juga mau ambil bagian dalam perawatan itu, dalam pendampingan itu. Itu yang aku bersyukur banget. Coba Cici pikirin, kita sayang banget sama ibu yang melahirkan kita, terus pasangan kita cuek. Oh, gimana kita sakit hatinya kita ya kan? Herman ambil bagian di dalam situ. Awal-awal itu ketika kita tidak tahu bahwa ibu demensia, itu kita memperlakukan ibu, jujur Cik, ini aku buka, aku sampai mengaku dosaku, khusus aku akukan dosaku tentang segala perilakuku ketika aku tidak tahu bahwa ibu itu terkena demensia. Itu perlakuan yang tega banget sebagai seorang, aku rasanya aku ingin menghajar diriku sendiri gitu ya. Demikian juga dengan adik-adik, mereka sangat menyesal gitu. Nah, sekarang awal-awalnya tuh belum aku bisa terima karena ibu seorang perempuan yang kuat, seorang istri militer yang berprestasi, dan ibu tuh orang yang berprestasi di Kodam. Ibu seorang perempuan yang pandai, yang membuatkan pidatonya Ibu Panglima, dan suaranya selalu didengarkan oleh Ibu Panglima. Ibu juara ini, ibu juara itu, dan ibu orang yang hebat. Tiba-tiba ibu berubah, behave-nya berubah kan? Orang demensia itu kan berubah. Ini enggak mau terima, dan itu stresnya cukup lama, enggak mau terima. Ibuku hebat, ibuku cantik, ibuku begini dan ibuku begitu. Ibuku pembicara, ibuku selalu juara apapun. Oh, itu tuh lama, enggak bisa terima, dan itu membuat drop betul-betul. Sampai akhirnya hanya karena Tuhan kuatkan untuk bisa terima ibu. Pada akhirnya kami sama-sama merawat ibu sekarang. Dan ibu sudah sudah lanjut ya, baik usia maupun sakit. Berapa tahun ya sampai sekarang sejak ibu kena demensia itu? 2014 ya, Cik? 2014 tuh kalian mulai tahu atau Sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu, tapi kita belum paham bagaimana cara yang paling bagus untuk memperlakukan ibu. Berarti mungkin sebelum itu ibu sudah kena, tapi kalian belum tahu. Oke. Padahal harusnya kita memperlakukan ibu dengan penuh cinta kasih. Itu yang harus dilakukan kepada
seorang demensia. Memang behaviornya itu, perangainya itu berubah dari jati diri sesungguhnya itu berubah gitu, dan menjengkelkan, betul menjengkelkan. Tetapi pada akhirnya kan ibu menjadi lemah ya ketika tua, dan itu kita semakin sayang sampai-sampai ketika aku harus menuntun ibu komuni, beberapa teman tuh meneteskan air mata, kok segitu cintanya Bu Tina ya sama ibu ya. Ya kalau dulu mereka yang memelihara kita, sekarang saatnya. Dan jiwanya ibu tuh tidak berubah, itu adalah ibu tuh kalau jalan terus ada keset, dia pasti nonton dulu kesetnya. Terus ini misalnya, oh intinya kayak gini, dia sama dia ditenangin dulu. Itu nggak bisa hilang sampai saat ini. Dan satu hal sosialnya ibu itu adalah ibu tuh pernah komuni, ibu tuh bahkan komuni itu harus dituntun supaya dia membuka tangannya terus makan. Tapi suatu kali Romo tuh sampai, terutamanya Romo Bibi, karena ibu punya kedekatan sama Romo Bibi dengan orang tuanya Romo Bibi. Jadi ibu maju, ternyata beliau tuh bawa uang 2.000, cemplung kene gue. Dicemplungnya dek komuni. Jadi jiwa sosialnya itu, jadi dia ingin memberi sesuatu pada Tuhan. Romo Bibi itu nahan ketawa, tapi habis itu terus pernah lagi apa gitu ya, terus ibu tuh gini, puji syukur pada Tuhan Yesus, kayak gitu. Tapi sama Romo Bibi. Kalau sekarang udah nggak bisa ini lagi ngomong lagi. Luar biasa ya ibu ya. Iya. Dulu sangat cantik, sangat charming, sangat menarik dan betul. itu perjalanan hidup yang kita nggak tahu. Iya, pahit sekali waktu menyadari bahwa ibu itu seperti itu tuh pahit sekali, sangat amat pahit. Budi kembarnya ibu, waktu pertama kali itu dia hanya bisa menangis dan menangis gitu. Jadi tapi masih bisa ngenalin kamu segala, masih bisa. Kapan hari aku video call dari rumahku gitu, kadang-kadang video call, tapi kami kan memang sering di rumah. Terus ibu lihat gitu, terus dia bilang gini, anaknya, maksudnya aku anaknya, tapi lain lagi dia nggak bisa ngomong anaknya gitu. Terus pernah lagi sama Chris adikku dibawa pakai mobil, terus aku dijauh gitu, itu Tina gitu. Okay. Jadi on off gitu loh, on off. Thank you, luar biasa sharingnya. Mempunyai seorang ibu yang kelihatan lemah di mata kita tuh kan membuat sakit. Oh, membuat sakit. Ibu tuh cerita, ibu itu dulu bidan pionir di klinik Katolik di Bali. Jadi ibu tuh pintar bahasa Bali. Ibu pintar bahasa Bali halus. Dan ibu tuh bisa ngopenin pasien tuh 100 pasien satu hari. Itu ya jadi bidan, jadi perawat, dan jadi dokter pada zaman-zaman itu. Dan ibu masih muda, dan ibu tuh kan imut, kecil. Terus saya dengar dari orang tuh pernah cerita gini, ngomong sama ibu tuh, bu, ibu harusnya jadi bintang film. Jadi bintang film, cantik sekali soalnya ibu. Cantik banget ya. Jadi bintang film loh. Nggak sempat memikirkan itu karena demikian banyak pasiennya. Jadi di Gumbre, di Palasari, di Tangep, di Tuke, gitu. Terus ada juga pasiennya ibu yang gini, Bu Bidan, pokoknya lihat pagar klinik aja sudah sembuh saya Bu Bidan. Lihat pagar kliniknya sudah sembuh. Oke Tina, masih banyak hal yang ingin saya gali, khususnya ya tentang papa, tentang mama. Itu kan nggak akan ada habisnya. Bagaimana papa yang militan itu tadi, yang betul-betul melakukan banyak kebaikan bagi orang-orang kecil yang butuh pertolongan. Dan kalau anaknya ngali-ngali ini bahasa Jawa ngali, oh awas tak selamat kowe
kali mungkin saya masih pengen undang kamu Oke, untuk sharing-sharing. sip, sip. Dan saya juga support kamu kalau kamu membuat podcast. Saya Oh, support sama-sama, kamu. oke. Ya, semoga semua jalan baik. Makasih banyak. Ya, thank you banget teman-teman. Thank you banget. Semoga sharing dari Tina yang begitu menginspirasi bagaimana dia berjuang dengan keluarga kecilnya dan dengan ibunya serta dengan pelayanan-pelayanannya, tugas-tugasnya yang begitu banyak untuk banyak orang. Semoga ini menginspirasi kita bahwa memang betul buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, di mana papa mamanya begitu punya jiwa sosial dan total terhadap kehidupan menggereja, dan sekarang anaknya pun sama. Shalom, thank you, sampai ketemu lagi. Semoga betul-betul menginspirasi bagi semua yang mendengarkan. Jangan lupa di apa, Tina? Di like, subscribe, dan di share.